Bab 032. Chandra menatap jam di pergelangan tangannya. Sebentar lagi masuk waktu maghrib. Rasanya ia tak punya waktu jika harus meladeni permintaan lelaki yang sudah mematahkan hati sang adik dengan cara yang begitu menyakitkan. Ini sudah dekat maghrib. Pesan taksi atau ambulans aja, kata Chandra seraya hendak menutup pagar kembali. Bang, tunggu. Cegah Danu sembari menahan pagar agar tak tertutup. Kali ini aja, Bang. Saya mohon. Adik saya benar-benar sekarat. Melihat mata Danu yang memancarkan kekhawatiran, nurani Chandra jadi sedikit terusik. Tidak ketis jika dia harus mengabaikan adik Danu yang mungkin memang sedang dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Namun, jika mengingat lagi apa yang sudah Danu lakukan terhadap sang adik, rasanya Chandra ingin menepis segala rasa kasihan itu. Antar aja, iya. Tita Aisyah yang muncul dari dalam rumah bersama Zahira. Tapi, cari pahalanya aja. Membantu orang yang benar-benar membutuhkan keutamaannya banyak sekali loh, iya. Sergah Aisyah. Tadi, dia sudah mendengar permohonan Danu. Jika memang keadaannya begitu genting dan menyangkut nyawa, tak akan ada ruginya untuk menolong selagi mampu. Tolong, Bang. Sekali ini aja. Kalau cari taksi online atau ambulans, saya takut adik saya keburu kehabisan darah. Danu masih berusaha melembutkan hati Chandra. Ya sudah. Sana siap-siap. Saya keluarin mobil dulu, putus Chandra pada akhirnya. Danu tanpa disuruh dua kali langsung kembali ke rumahnya dengan terburu-buru. Dilihatnya, Mili sudah berada di ruang tamu dalam posisi mengerang menahan sakit luar biasa pada area perutnya. Menepis rasa sedih, Danu gegas menghampiri Mili kemudian menggendong sang adik ala bridal style menuju keluar rumah. Kita mau naik apa, Nu? Dari tadi Mila pesan taksi online tapi nggak ada yang nyangkut, kata Bu Rahimah yang mengekori langkah Danu menuju keluar. Air matanya berderai. Apalagi, sang suami seperti biasa entah sedang keluyuran kemana. Bertepatan dengan keluarnya mereka di pinggir jalan, Fortuner milik Zahira sudah berhenti di samping mereka. Chandra memasang wajah masam sambil meminta Danu menaikkan Mili ke bangku tengah. Ayo masuk, Bu. Ajak Danu pada sang ibu. Hanya tersisa wanita parubaya tersebut yang masih berdiri di pinggir jalan. Buruan, Bu. Mili kesakitan ini, bentak Mila kesal. Gadis itu tahu bahwa ibunya pasti memikirkan gengsi karena yang membantu di saat genting begini justru bukan orang yang diharapkan. Iya, angguk Bu Rahimah yang akhirnya mengalah dan ikut masuk ke dalam mobil. Chandra menyetir dalam diam. Zahira yang duduk di sebelahnya juga tak bersuara sedikitpun. Dua bersaudara itu memilih fokus ke arah jalan dengan Zahira yang menjadi Google Map atau penunjuk arah bagi Chandra yang memang sudah lupa-lupa ingat tentang jalan di sekitaran daerah tempat tinggal sang adik. Begitu sampai di rumah sakit, Mili lekas dibawa dengan berangkar menuju ruang IGD. Danu, Mila dan Bu Rahimah yang begitu panik langsung ikut mengejar para perawat yang mendorong berangkar Mili. Hal tersebut 2. Membuat tas berisi perlengkapan mereka malah tertinggal di dalam mobil dan membuat mood Chandra hancur bukan main. Taruh situ aja, Dek. Ujar Chandra menunjuk ke area pintu masuk rumah sakit. Zahira menghela napas panjang. Masa, nolongin orang setengah-setengah, Bang. Habisnya, gimana? Masa, kita harus repot-repot bawain tas mereka ke dalam lagi, sih? Diantar sampai sini aja, mana ada mereka ngomong terima kasih, sungut Chandra.
Namanya orang pada panik, Bang. Lupa mah wajar, kata Zahira. Kalau gitu, biar Zira yang bawain ke dalam aja ya. Abang tunggu sini, usul perempuan berhijab itu kemudian. Abang ikut, pungkas Chandra seraya mengikuti langkah sang adik. Tiba di depan ruang IGD, tampak Danu yang sedang berdiri sambil bersandar di dinding di belakangnya. Lelaki itu tampak sangat putus asa. Air matanya tak berhenti keluar sedari tadi. Lirih Danu saat melihat kedatangan Zahira dan Chandra. Tasnya ketinggalan, kata Zahira seraya menyerahkan tas jinjing tersebut kepada Danu. Kamu nggak mau tinggal di sini dulu, Ra? Setidaknya, sampai keadaan Mili membaik. Zahira tersenyum. Ia menggelengkan kepalanya. Maaf, Mas. Aku harus cepat-cepat pulang sama Bang Chandra. Tapi, Mas butuh kamu di sini, Ra. Mas nggak bisa apa-apa kalau lagi panik kayak gini. Kamu juga tahu itu kan? Cuma kamu yang bisa Mas andalkan untuk mengurus beberapa hal terkait kondisi Mili di sini, ucap Danu dengan tatapan memohon. Lagi, Zahira tersenyum. Istri kamu kemana? Kenapa nggak nyusul ke sini? Pertanyaan Zahira sukses mengingatkan Danu akan statusnya kini dengan perempuan manis berlesung pipi tersebut. Ya, kini mereka hanya sebatas mantan. Wajar jika Zahira sudah tak peduli dengan apapun yang saat ini tengah menimpanya. Setidaknya, kamu kasihani Mili, Ra. Aku kasihan kok, Mas. Makanya, aku ikut nganterin ke sini, kan? Jawab Zahira tak acuh. Danu tertunduk. Ada hal yang masih ingin ia bicarakan dengan Zahira. Namun, rasanya malu jika harus didengar oleh Chandra. Bisa kita bicara berdua di tempat lain, Ra. Lirih Danu setengah berbisik. Bicara di sini aja, Mas. Bagus jika ada Bang Chandra yang menyaksikan. Nantinya, nggak akan ada fitnah yang timbul dan sampai ke telinga istri kamu, tolak Zahira halus. Meneguk selaiva kasar, akhirnya Danu menanggalkan rasa malu dan mengutarakan bantuan kedua yang ia inginkan dari Zahira. Mas boleh pinjam uang kamu buat bayarin biaya administrasi dan perawatan Mili, Ra. Maaf, Mas. Aku nggak ada uang. Sang mantan suami melirik Chandra yang berdiri dengan tatapan tajam di belakang Zahira. Dan, sebisa mungkin Danu mengabaikan keberadaan Chandra di sana. Uang kamu kemarin banyak banget dikasih sama Bang Chandra. Nggak mungkin langsung habis kan, Ra? Cicit Danu. Berharap, Chandra tak mendengar ucapannya sama sekali. 3. Udah aku beliin perkebunan sawit, Mas. Itu pun duitnya masih kurang. Aku aja, ngutang banyak sama Kak Ika. Zahira tak bohong. Uang yang diberikan Danu memang dibelikan perkebunan sawit di daerah Kalimantan. Kebetulan, di sana banyak kerabatnya yang pergi merantau. Ada yang menjadi petani kelapa sawit, dan beberapa ada pula bekerja di pertambangan batu bara. Salah satu dari kerabat itu memang pernah menawarkan 5 hektar lahan sawitnya kepada Chandra. Alasannya, karena beliau butuh uang untuk membeli 5 unit ruko yang dijual borongan di pusat kota. Tentu, ruko adalah salah satu investasi paling menjanjikan jika letaknya strategis. Namun, sayangnya Chandra hanya mampu membeli 3 hektar saja. 2 hektar yang masih tersisa akhirnya ia tawarkan kepada Zahira dan sang adik pun setuju meski kekurangan uangnya ditambal oleh sang kakak ipar yang baik hati. Kamu benar-benar nggak bisa bantu Mas, Zahira? Tanya Danu lemas. Maaf,
Mas. Nggak bisa. Belajarlah bertanggung jawab menangani masalahmu sendiri. Lagi pula, aku nggak mau hubungan kita semakin memburuk hanya karena perkara uang nantinya. Hutang piutang adalah pemutus silaturahmi paling tajam di antara sesama. Jadi, daripada hubungan kita jauh lebih memburuk dibanding sekadar mantan, lebih baik aku menghindari itu. Sudah cukup aku terlibat dengan keluarga kamu. Dan, anggap bantuan tadi adalah yang terakhir dari aku dan keluargaku. Sungguh. Jika bukan prihatin pada keadaan Mili, aku dan Bang Chandra mungkin gak akan menolong kalian. Danu terpekur merenungi tiap bait perkataan Zahira. Sungguhkah, jika di hati wanita yang pernah membersamainya selama 2 tahun tersebut benar-benar tak ada lagi cinta? Kenapa sakitnya harus seperti ini? Andai bisa mengulang waktu, Danu memilih untuk tak pernah membuka pintu hati kembali untuk Nola. Dek, ayo pulang. Tegur Chandra. Iya, Bang. Kayaknya, kita salat maghribnya mampir di masjid pinggir jalan aja, ya. Kayaknya, pulang nanti bakalan kena macet. Oke, yuk. Chandra menggenggam tangan sang adik kemudian mengajaknya pergi dari sana. Zahira. Tunggu, Ra. Danu ternyata mengejar dan menahan pergelangan tangan Zahira yang satunya. Hal tersebut sontak membuat Danu mendapat dorongan kasar dari Chandra hingga tangannya melepas paksa pergelangan sang mantan istri. Lancang kamu, Danu. Geram Chandra. Aku masih cinta sama kamu, Ra. Please, kembali sama aku. Lirih Danu memelas tanpa menghiraukan Chandra. Tangis Danu kembali pecah. Hidup tanpa Zahira adalah kejatuhan yang paling menyakitkan bagi Danu. Susah payah untuk bangkit, namun tak satu pun uluran tangan yang bersedia menariknya. Nola seakan tak peduli. Tak jarang, wanita itu malah makin mendorong Danu masuk ke kubangan lumpur dengan kalimat-kalimat kasarnya. Begitupun dengan kedua orang tuanya. Mereka 11-12 dengan Nola yang sama-sama mementingkan uang dan uang. Sementara, adik kembarnya. Dua gadis itu tak pernah peduli pada apapun yang menimpa Danu. Hidup mereka bebas. Berkeliaran di luar sana tanpa pengawasan berarti. Jelas nggak bisa. Aku bukan pelakor, Mas. Aku juga bukan perempuan yang mau-maunya kembali menjadi babu untuk keluargamu. Cukup sudah neraka itu aku rasakan. Toh, tanpa kamu, hidupku baik-baik saja, bukan? Hidupku yang gak baik-baik aja tanpa kamu, Ra. Lirih Danu dalam hati. Mila, adik kamu sebenarnya kenapa? Tanya Bu Rahimah ketika dokter sedang menangani Mili. 4. Yang ditanya hanya bungkam. Rasa takut akan kemurkaan sang ibu membuat mulutnya seolah terkunci rapat tanpa bisa bersuara. Sementara, sang ibu terus saja menangis histeris. Pendarahan sang anak belum juga mau berhenti. Apa pasien baru saja melakukan aborsi? Tanya dokter kepada Bu Rahimah dan Mila. Jelas, wajah Bu Rahimah kaget bukan kepalang. Aborsi, dok? Tanyanya dengan wajah tak percaya. Iya, Bu. Pendarahan yang terjadi serta demam tinggi dan nyeri perut yang parah adalah tanda-tanda bahwa putri ibu sepertinya sudah melakukan tindakan aborsi dengan penanganan yang salah. Hal tersebut memicu terjadinya sepsis, yakni masuknya bakteri yang akhirnya menginfeksi di dalam darah karena tidak ditangani dan dirawat secara tepat. Mana mungkin, dok. Anak saya masih gadis. Belum pernah menikah. Mana mungkin dia bisa hamil? Kata Bu Rahimah histeris. Tapi kenyataannya begitu, Bu.
Adik kembar saya memang sudah melakukan aborsi ilegal seminggu yang lalu, Dok. Aku Mila pada akhirnya. Wajahnya terus menunduk. Takut sang ibu akan murka besar. Apa kamu bilang? Tanya Bu Rahimah syok bukan main. Tanpa sadar, tubuhnya luruh begitu saja hingga jatuh terduduk di lantai dingin rumah sakit. Tatapannya kosong menatap lurus ke depan tanpa tahu harus berbuat apa. Nggak mungkin, ia menggeleng. Nggak mungkin anak gadisku dirusak orang. Nggak. Racau Bu Rahimah histeris. 5. Sampai di dekat jalan masuk perumahan, Chandra sengaja membelokkan mobilnya memasuki sebuah tempat pencucian mobil yang bersebelahan dengan warung milik Maknani. Darah Mili banyak mengotori lantai dan jok mobil. Bau amis tentu tak dapat dielakkan lagi. Jika harus menunggu sampai besok, dikhawatirkan darah tersebut akan mengering dan semakin sulit untuk dibersihkan. Kamu nggak apa-apa kalau kita jalan kaki sampai rumah, Dek? Tanya Chandra kepada sang adik. Zahira tersenyum. Ia memeluk lengan Chandra sambil terus berjalan menuju ke rumah. Zira justru senang, tahu. Zira jadi ingat kenangan sewaktu Zira masih ngaji di kampung dulu. Abang setiap malam selalu nganterin Zira jalan kaki kayak gini. Itu karena kamu nggak mau dibonceng pakai motor, gagahnya Puang Arsyad. Jawab Chandra sambil mencubit gemas hidung sang adik. Sewaktu Zahira masih kecil, jika Chandra sedang libur kuliah, dia akan pulang untuk menjenguk sang adik yang kala itu masih dalam asuhan paman dan bibinya. Rutinitas mengantar Zahira mengaji selepas maghrib adalah aktivitas yang paling menyenangkan baginya. Zahira selalu menolak, bahkan kerap kali menangis jika dipaksa diantar menggunakan motor RX King milik Puang Arsyad. Suara motor yang terdengar ribut tersebut, entah kenapa selalu menimbulkan ketakutan bagi Zahira kecil kala itu. Gimana mau diboncengin? Bunyinya aja serem kayak gitu. Udah kayak langit mau runtuh aja, tahu nggak? Bang, kamu masih takut sama suara petir? Tanya Chandra seraya menatap wajah sang adik. Zahira memang paling takut pada suara petir. Hal itu pula lah yang menyebabkan dirinya ikut-ikutan takut pada suara motor yang terlalu bising atau suara yang menyerupai petir lainnya. Sekarang udah enggak, jawab Zahira mantap. Jadi, sekarang udah beneran dewasa, nih? Tanya Chandra dengan senyum jahil. Ya iyalah. Zahira menepuk lengan sang kakak sambil tertawa. Setibanya di rumah, Chandra dan Zahira disambut hangat oleh anak-anak yang ternyata sudah sedari tadi menunggu tak sabaran hendak makan bersama. Gegas, Chandra dan Zahira lekas mencuci tangan dan langsung bergabung bersama keluarga di meja makan. Adik si Danu gimana? Tanya Aisyah selepas kegiatan makan selesai. Pekerjaan membereskan meja makan terasa begitu singkat dan santai karena dilakukan secara bahu-membahu. Enggak tahu. Tadi benar-benar cuma nganter sampai rumah sakit doang, terus langsung pulang lagi, jawab Zahira. Pendarahannya parah, Dek? Tanya Aisyah lagi. Wajahnya nampak meringis. Tentu dia ngilu jika mendengar seorang perempuan mengalami pendarahan. Lumayan, Kak. Di mobil aja, darahnya banyak banget. Makanya, sengaja ditinggal di tempat pencucian mobil di depan komplek. Kok bisa ya, adiknya si Danu sampai kayak gitu, Dek? Padahal, adiknya belum nikah, kan? Masa bisa sampai pendarahan gitu? Artinya, dia lagi hamil dan mungkin stres karena bingung bagaimana caranya menghadapi keluarga dia. Emangnya,
Ibu sama bapaknya nggak mengontrol pergaulan anaknya, ya. Zahira menghela napas panjang. Gitulah, Kak. Bapak sama ibu mereka lebih ke masa bodoh dengan 6. Pergaulan anak-anak gadis mereka. Bahkan, Mila milih nggak pulang ke rumah selama berhari-hari pun, nggak pernah ditegur sama mereka. Entah karena mereka terlalu percaya sama anak-anak mereka, atau memang dasarnya mereka yang nggak mau tahu tentang tindak tanduk anak mereka di luar sana.